Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Tubagus Julia Fatmaluddin, guru di MTS Nurul Falah Pasanggerahan Petir, akan memberikan materi bahasa Inggris untuk kelas 8 pada bab yang kedua tentang We can do it and we will do it. Halo para siswa sekalian, jumpa lagi. Sehat semua ya hari ini? Mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Sudah siapkah kalian semuanya? Mari kita masuk pada bab yang kedua. Di bab ini kita akan mempelajari beberapa materi, di antaranya bagaimana mengungkapkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu atau stating capabilities, dan bagaimana kita akan melakukan sesuatu atau stating willingness. Contoh misalnya, saya mampu mengendarai sepeda motor. Itu salah satu ungkapan bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Tentu dalam bahasa Indonesia tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana dalam bahasa Inggris? Mari kita simak ulasannya. Stating capabilities, seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa kita akan membahas bagaimana cara mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris. Sebelum lebih lanjut, simak penggalan teks berikut ini. Yuli and Tono can make fried rice, and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Yuli dan Tono bisa membuat nasi goreng, dan mereka bisa menggoreng telur dengan sempurna. Mereka juga bisa menyajikannya dengan cantik dengan tambahan tomat dan seledri. Dari penggalan teks di atas, kita bisa mengetahui bahwa kata modal can digunakan untuk menginformasikan kemampuan. Bagaimana jika kita ingin mengungkapkan bahwa kita mampu lainnya? Simak polanya sebagai berikut. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus can plus verb one. Contoh misalnya, I can play a guitar. Saya bisa bermain gitar. Budi can draw flowers beautifully. Budi bisa menggambar bunga dengan indah. They can speak English well. Mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus cannot atau can plus verb one. Contoh misalnya kalimatnya, I cannot play a guitar. Saya tidak bisa bermain gitar. Budi can't draw flowers beautifully. Budi tidak bisa menggambar bunga dengan indah. They can't speak English well. Mereka tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya can plus subject plus verb one. Contoh misalnya, can you play guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Yes, I can. Ya, saya bisa. Can Budi draw flowers beautifully? Bisakah Budi menggambar bunga dengan indah? No, he cannot. Tidak, dia tidak bisa. Can they speak English well? Bisakah mereka berbicara bahasa Inggris dengan lancar? No, they can't. Tidak, mereka tidak bisa. Kemudian selain itu, kalian juga bisa menambahkannya dengan question word, kata tanya. 5W plus 1H. Berikut penjelasannya. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? How can Budi play guitar? Bagaimana cara Budi bermain gitar? Kemudian, selain can
Kita juga bisa menggunakan be plus able to untuk mengungkapkan kemampuan. Rumusnya, subject plus is atau am atau are plus able to plus verb one. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus is atau am atau are plus able to plus verb one. Contoh kalimat misalnya, I am able to play guitar. Saya bisa bermain gitar. Budi is able to draw flowers beautifully. Budi bisa menggambar bunga dengan indah. Itu untuk kalimat positif. Sekarang, untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus is, am, atau are, plus not, plus able to, plus verb one. Contoh kalimat, I cannot play a guitar. Saya tidak bisa bermain gitar. Budi is not able to draw flowers beautifully. Budi tidak bisa menggambar bunga dengan indah. Kemudian, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah is atau am atau are plus subject plus able to plus verb one. Jadi kalau kalimat interrogatif ini, to be-nya didahulukan. Contoh misalnya, are you able to play guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Yes, I am. Is Budi able to draw flower? Bisakah Budi menggambar bunga? No, he is not. Nah, sekarang yang berikutnya adalah can versus could. Para siswa sekalian, selain kata kerja bantu can, pasti juga sering melihat could. Nah, seperti apa sih perbedaannya? Keduanya memang memiliki makna yang sama, yakni bermakna bisa atau mampu. Could itu penempatannya, rumusnya sama seperti can. Namun, ternyata ada aturan dalam penggunaannya loh. Contoh misalnya, could digunakan untuk menceritakan waktu lampau. Contoh misalnya, when I was child, I could play marble. Ketika aku masih kecil, aku bisa bermain kelereng. Could juga bisa digunakan untuk mengungkapkan waktu sekarang, namun bermakna praduga atau sesuatu yang belum pasti. Contoh kalimat misalnya, he could play a guitar. Kayaknya dia bisa bermain gitar. Kemudian could juga bisa digunakan untuk mengungkapkan kemampuan namun lebih sopan dibandingkan can. Contoh misalnya, my father could run fast. Ayahku bisa berlari dengan cepat. Yang berikutnya adalah stating willingness. Setelah kita belajar bagaimana mengungkapkan kemampuan, kita akan lanjutkan bagaimana sih cara mengungkapkan kesediaan, kemauan, atau akan. Sebelum lebih lanjut, simak penggalan teks berikut ini ya. Kata Puspita, if you need any help with your laundry, please let me know. I will come to your house to help you. Artinya, jika kamu membutuhkan bantuan dengan cucian bajumu, tolong beritahu aku. Aku akan datang ke rumahmu untuk membantumu. Ini adalah will versus would. Seperti halnya can versus could, will versus would ini juga mempunyai kesamaan dan perbedaan yang serupa. Berikut untuk penjelasannya, yang sebelah kiri will dan sebelah kanan adalah would. Yang pertama will. Will digunakan untuk waktu sekarang. Contoh misalnya, I will play football. Saya akan bermain sepak bola. Kemudian yang kedua,
ya, kurang sopan. Contoh misalnya, atau example, will you work for me? Maukah Anda bekerja denganku? Yang ketiga, penggunaannya adalah untuk sesuatu yang pasti. Contoh, I will come to your home tomorrow. Saya akan datang ke rumahmu besok. Yang berikutnya adalah kata would. Would digunakan untuk waktu lampau. Contoh, I would help you but I don't have time. Saya dulu ingin membantumu tetapi tidak punya waktu. Kemudian kurang sopan, would you work for me? Sudikah Anda bekerja denganku? Kemudian yang berikutnya adalah sesuatu yang belum pasti. Contoh, I would come to your home. Saya mungkin akan datang ke rumahmu besok. Berikut ialah formula will atau would yang bisa kalian pelajari. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus will atau would plus verb one. Contoh misalnya, I will play football next Sunday. Saya akan bermain bola hari Minggu besok. I would help you, but I don't have time. Saya dulu ingin membantumu, tapi tidak punya waktu. I will come to your home tomorrow. Saya akan datang ke rumahmu besok. Sementara untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus will atau would plus not atau won't atau wouldn't plus verb one. Contoh misalnya, I will not play football next Sunday. Saya tidak akan bermain bola hari Minggu besok. I wouldn't help you, but I don't have time. Saya dulu tidak ingin membantumu, tetapi tidak punya waktu. I won't come to your home tomorrow. Kita ulangi. I won't come to your home tomorrow. Saya tidak akan datang ke rumahmu besok. Sementara untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah will atau would plus subject plus verb one. Contoh, would you work for me? Maukah Anda bekerja denganku? Yes, I would. Ya, saya bisa. Will you go to Jogja? Akankah kamu pergi ke Jogja? No, I won't. Tidak, saya tidak pergi. Would you help me? Sudikah kamu membantuku? Of course, I would. Tentu, saya mau. Nah, demikian materi bab 2 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.